Oke teman-teman, kembali lagi dengan Jejak Pengelana Channel. Selamat bergabung bagi teman-teman yang baru bertemu dengan channel ini. Jangan lupa bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Silahkan bagikan video ini jika bermanfaat buat teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan menginstal Windows 7 pada virtual. Untuk requirement hardware yang dibutuhkan oleh Windows 7 untuk prosesor 1 GHz ini berjalan untuk 32 bit dan 64, sedangkan untuk RAM 1 GB ini untuk 32 dan 64 ini membutuhkan RAM 2 GB. Minimal harddisk yang kita punya untuk menginstal Windows 7 32 bit itu 16 GB dan untuk 64 bit 20 GB. Ini adalah requirement dari Windows 7 ketika kita mau menginstal Windows 7. Oke, pada video sebelumnya RAM saya masih 4 GB teman-teman. Sekarang saya sudah 8 GB, saya sudah upgrade 4. Saya pikir ini cukup lah untuk main virtual, dan prosesor saya Core i3 3,7, ini lebih dari standar. Sekarang kita lanjut ke videonya. Oke, ini foldernya saya sudah buat di desktop. Ada folder VMS. Di dalam folder tersebut ada folder Windows 7 x64. Di dalamnya juga ada dua folder mesin dan disk. Nanti isinya adalah mesin dan hard disk untuk virtual. Sekarang kita buka mesin virtualnya. Ini saya delete dulu yang lama. Sekarang kita buat baru. Oke, saya ulangi. Nah, kita create new virtual machine. Kita pilih custom lalu next, terus next. Untuk installnya kita I will install operating system later. Operating system guysnya kita pilih Windows, lalu kita pilih Windows 7 x64. Lalu next. Ini nama mesin folder, nama mesin virtualnya. Terus lokasi penyimpanannya kita arahkan ke desktop yang tadi kita sudah buat. VMS Windows 7 x64, pilih mesin, folder mesin, lalu oke, next. Terus kita pilih UEFI BIOSnya. Prosesor saya biarkan 1, RAM saya tambahkan jadi 4 GB ya teman-teman, karena RAM saya sudah 8. Lalu next. Ini networknya saya bikin bridge. Lalu next, create new virtual disk. Oke, ini saya buat single file, kapasitasnya saya turunin jadi 40 GB. Next. Nah, ini lokasi disknya kita arahkan ke folder yang tadi, desktop, VMS Windows 7 x64, disk, save, next, finish. Nah, ini membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 20 menit untuk creating disk. Saya pause dulu ya teman-teman. Nanti kalau sudah hampir selesai kita lanjut. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita cross check lagi. Kita masuk ke edit. Memori yang kita alokasikan tadi 4 GB, prosesornya 1, harddisknya 40. Terus file ISO atau file bootable-nya saya pilih. Bagi yang butuh file ISO-nya silahkan komen, nanti saya sertakan di kolom komentar ya. Terus networknya bridging, USB presentnya ada, cukup ya. Sekarang langsung kita jalankan, tapi sebelumnya saya maximize dulu. Sekarang power on. Ini udah masuk.
Untuk settingan ini saya biarkan saja bahasanya atau language-nya English. Langsung next ya, terus install. Checklist, next. Nah, ini disk yang tadi kita buat, masuk ke drive option, lalu new, apply. Dia akan membuat beberapa file reserve system, sisanya 39,8. Kita format, oke, lalu next. Kita tunggu proses installnya sampai selesai teman-teman. Sudah 98%. 99 100%. Installing fitur, installing update, completing installation. Nah, setelah ini dia akan restart teman-teman. Dia restart lagi. Setelah ini nanti akan menginput nama PC dan user, termasuk setting jam, tanggal. Nah, nama PC-nya diisikan. Saya isikan jejak pengelana, nama user PC-nya dan nama PC-nya. Ini saya skip aja. User recommended setting, terus untuk jam pilih Bangkok Hanoi Jakarta UTC +7. Saya pilih work network aja. Ini varian Windows 7 nya adalah profesional ya teman-teman. Sebenarnya varian dari Windows 7 itu ada Home, Basic, Professional, Ultimate. Cuma yang saya install sekarang itu adalah Windows 7 Professional 64 bit. Nah, sudah selesai untuk proses install Windows-nya. Mungkin kalau di PC atau di laptop ini butuh install driver ya teman-teman. Jadi ada beberapa driver yang belum kebaca, seperti USB, network. Kalau di laptop ada WiFi, itu belum aktif kalau belum diinstal drivernya. Karena ini di virtual, drivernya sudah ada, jadi saya tidak perlu mengupdate driver. Saya coba resolusi 1366/768. Wah, nggak bisa teman-teman, karena resolusi yang saya pakai monitornya 1920x1080. Nah, ini baru mau. Nah, ini adalah tampilan dari Windows 7.
tampilan startnya seperti ini. Kontrol panelnya hampir sama dengan Windows Vista. Teman-teman bisa lihat di sini menunya apa aja. Ada Windows Update. Saya coba tes Windows Update. Ya, gagal teman-teman. Oke, ini di skip aja. Oke, kita lihat lagi di menu start. Kita lihat all program, games, maintenance. Tidak ada aplikasi ya teman-teman, karena ini baru install OS. Saya coba restart. Oke, ini sudah restart. Nah, ini ya teman-teman, Windows 7, Windows setelah Windows Vista. Teman-teman juga bisa konsultasi mengenai komputer atau laptop. Misalkan laptopnya lemot, itu kenapa? Apa karena harddisknya kah, atau RAM-nya kah, atau prosesornya? Terus apa yang mesti diperbarui atau apa yang mesti diperbaiki? Silahkan tinggalkan di kolom komentar atau chat di nomor WA yang ada di video ini. Silahkan share video ini kalau bermanfaat, dan jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih sudah menonton. See you next video.